Kita sudah tangkap poinnya, itu yang iya, benar. Gus Rofi sepakat tidak kalau untuk hal itu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih untuk teman-teman adik-adik mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama. Sebelum saya nanggapi Bang Novel Pak Mukmin, saya ingin membacakan ya kegiatan Syiar Ramadan atau Gema Takbir Idul Fitri, Idul Adha dan upacara Hari Besar Islam. Nah, fokus kita pada malam hari ini adalah penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan, baik dalam pelaksanaan sholat taraweh, ceramah kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran. Menggunakan pengeras suara dalam. Ya. Nah, poin penting sebenarnya DMI ya, Dewan Masjid Indonesia, Bapak Haji Yusuf Kalla, kemudian Muhammadiyah yang saya lihat, kemudian PBNU, artinya ormas-ormas terbesar ini mendukung surat edaran tersebut. Artinya Kementerian Agama dalam memutuskan ini tidak syukur bikin aturan, tapi Kementerian Agama juga mendapatkan masukan-masukan dari termasuk ormas-ormas yang ada di Indonesia ini. Kalau ini adalah larangan, mungkin saya protes. Ini kan sebenarnya himbauan. Alangkah baiknya. Karena kalau saya baca semua pengaturan atau himbauan ini, adzan, sebelum adzan ada waktu 10 menit tentang ngaji. Artinya kita kalau mau syiar untuk memanggil orang, mengajak takarub kepada Allah, mengajak untuk ibadah, ada ruang, ada waktu, ada kesempatan yang namanya adzan, iqomah. Ini diberi kesempatan untuk luar. Nah, untuk tadarus, kemudian sama taraweh, kenapa harus di dalam? Makanya di sini ada bahasanya himbauan. Yang katanya Yai Marsudi Suhud itu menyesuaikan lingkungan masing-masing. Nah, ini cara Islam, cara beragama yang tepat, yang baik begitu. Karena Islam itu adalah mengajak gitu kan. Bagaimana Islam berdakwah ini tidak membuat bising, tapi membuat enak, intonasinya enak, termasuk pengaturan yang adzan harus suaranya seperti ini. Kemudian yang pujian, memang kadang yang membuat menjadi risih itu kadang-kadang anak, yang kadang-kadang bacaan tajwidnya belum pas, dia mimpin sholawat. Saya pernah ada kejadian di Cirebon itu, yang tua-tua itu melihat, yang pujian anaknya gitu loh. Dan namanya anak, tajwidnya wis pokoknya nyanyi. Nah, mungkin antara lain itu. Nah, jadi peraturan yang disampaikan oleh Kementerian Agama ini sangat tepat dengan, karena di Indonesia ini, di kultur kita ini kan ada namanya, kalau kita sesama Nahdien ada ukhuwah Nahdiyah, kalau Islam ada ukhuwah Islamiyah. Nah, ini di bulan Ramadan ini ukhuwah watoniyah. Jadi bagaimana yang katanya Bang Novel, orang Islam sangat toleran. Hari Nyepi itu kita menghormati kok gitu. Nah, mungkin Kementerian Agama ini dalam rangka untuk bagaimana beragama yang benar tanpa membuat orang lain, kan itu kan, menjadi risih, kok Islam kok begini ya. Saya juga tidak bisa membayangkan, coba kalau seandainya Kristen juga menggunakan pengeras suara luar, Buddha pengeras suara luar, Hindu pengeras suara luar. Nah, makanya begini, takutnya saling saut-sautan nanti, Pak Ustaz. Begini Bang Novel, kalau menyangkut masjidnya Bang Novel Pak Mukmin, Al Habib Novel Pak Mukmin, berarti harus ada kebijakan dari takmir masjid tersebut. Ketika ini tidak bisa menjangkau jamaah yang terlalu banyak, masa sih Kotak Amal Jariah tidak bisa membelikan sound system untuk bagaimana bisa menjangkau? Kan teknisnya itu. Kalau adzan itu dibatasi, harus adzannya di dalam. Nah, ini kurang ajar. Ini kan adzannya kan di luar. Bahkan ada kesempatan untuk mengaji itu. Jadi beragama itu memang harus melihat bagaimana sekitar kita. Tetapi aturan Kementerian Agama ini adalah berupa himbauan. Nah, jika misalnya ada tempatnya kayak tempatnya Yai Marsudi Suhud, saya pernah ke tempatnya beliau, di situ memang kulturnya dengar suara ngaji itu di speaker, di luar, itu memang guyup, seneng. Tapi ada tempat tertentu, makanya itu kearifan lokal bagaimana tokoh-tokoh, RT-nya dan lain-lain, namanya mau Ramadan biasanya kan ada rapat, ada musyawarah, gimana ini baiknya.
Karena memang kadang-kadang saudara kita yang muslim pun yang kerja capek, entah kerja di Grab, tadi saya naik ke Grab saya. Iya Pak, memang kadang-kadang kita capek gitu kan. Kadang-kadang yang bukan bangunkan sahur ya, kayak sola-sola misalnya. Kadang-kadang sola-sola sendiri tidak pakai anu tapi suaranya gembren. Nah, dari himbauan ini adalah untuk bersama-sama introspeksi. Bagaimana Islam yang menjadi mayoritas ini menjadi contoh beragama yang baik. Mungkin itu tujuan daripada Kementerian Agama ini, makanya didukung. Tapi kalau Pak Yusuf Kalla misalnya yang katanya Bung Ade Armando mengatakan bahwa sampai-sampai orang mau beli perumahan, saya nggak setuju itu. Ada orang mau beli perumahan karena dengan dekat masjid, ya biarin aja, nggak usah beli ya orang yang kepingin dekat di masjid aja. Itu alasan yang tidak tepat. Tapi alasannya adalah untuk mengedukasi masyarakat bahwa, karena begini, kalau itu tadarus di dalam, orang yang biasanya tajwidnya kurang pas atau yang masih belajar mengaji, mereka ingin bertadarus. Tapi kalau dia tadarus misalnya ada masjid speaker luar, dia takut untuk belajar. Karena tajwidnya salah, terus nanti selalu diingatkan kan itu. Makanya saya sepakat dengan Yai Marsudi Suhud, bahwa kearifan lokal, bahwa harus menyesuaikan. Kalau memang ada desa suatu tempat misalnya, di tempat itu penduduknya agak jauhan misalnya, lalu dia menggunakan speaker dengan suara, itu malah enak, sadu. Makanya di situ boleh menggunakan speaker luar tapi dengan 100 desimal. Nah, kan itu artinya sebuah himbauan ini bagus, tinggal sampean milih. Oke. Kalau misalnya kampung itu seneng, wes pokoknya aku seneng speaker dengan suara yang keras, semua kampung Legar ya, gitu aja ya. didengar-dengarkan sendiri. Tapi menarik ini Gus Rofi ketika mengatakan bahwa ini kan sifatnya imbauan, bukan paksaan sama sekali, bukan pula larangan, tapi bisa menyesuaikan dengan Artinya nggak bisa dipukul lokasi rata ya. masing-masing seperti itu.